teman-teman, kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan edukasi sediaan farmasi atau yang disebut dengan inhaler. Kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Elina Simanjuntak, yang kedua teman saya Fitriani, ketiga Rika Purnamasari, keempat Ajeng Celestiawati, kelima Isra Kurota Ayun Eka Putri. Pengertian inhaler. Inhaler merupakan obat hirup atau alat khusus yang dapat mengantarkan obat ke dalam paru-paru untuk meredakan gejala asma atau gangguan pernapasan. Rescue inhaler mengandung obat dengan kerja cepat sehingga digunakan ketika terjadi serangan asma, misalnya Ventolin inhaler. Maintenance inhaler digunakan untuk mencegah kekambuhan karena mengandung obat yang kerjanya jangka panjang, misalnya Inovir inhaler. Pengertian asma, pada umumnya inhaler merupakan produk aerosol. Aerosol merupakan sistem yang bergantung pada kekuatan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas yang terkonversi untuk mengeluarkan isi dari alatnya. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronchus sehingga menyebabkan gejala berulang berupa mengih, sesak napas, dan terasa berat dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian daripada inhaler. Kanister atau tabung berisi obat, aktuator, dasar inhaler atau tempat meletakkan ibu jari, cup atau yang disebut dengan penutup, mouthpiece diletakkan di mulut di antara gigi atas dan gigi bawah. Salah satu contoh sediaan inhaler yaitu Ventolin inhaler. Tiap botol inhaler Ventolin mengandung 200 dosis. Tiap satu semprotan dosis mengandung 100 mcg salbutamol sulfat. Adapun dosis salbutamol sulfat untuk dewasa 100-200 mcg, di mana 1-2 kali disemprotkan. Untuk pencegahan alergen atau olahraga 200 mcg atau 2 kali semprotan sebelum beraktivitas. Dosis salbutamol sulfat untuk anak 2 tahun 100 mcg atau dapat ditingkatkan menjadi 200 mcg. Untuk pencegahan atau alergin olahraga, 100 mcg dapat ditingkatkan menjadi 200 mcg sebelum berolahraga. Indikasi daripada Ventolin inhaler meredakan asma, kontraindikasi, alergi salbutamol sulfat, efek samping, tremor, tachikardi, sakit kepala. Namun perlu diperhatikan, penderita hipertensi atau gangguan kardiovaskuler, wanita hamil dan menyusui, penderita diabetes mellitus, dan anak kurang dari 2 tahun tidak diperbolehkan untuk memakai Ventolin inhaler. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan inhaler. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Kedua, buka cup penutup inhaler dengan menekan kedua sisi cup dan bersihkan mouthpiece dengan tisu kering. Langkah ketiga, pegang inhaler dengan kanister pada bagian atas secara tegak lurus. Letakkan ibu jari pada dasar inhaler, sementara jari telunjuk dan jari tengah diletakkan pada kanister. Langkah keempat, kocok inhaler secara vertikal atas ke bawah sebanyak 5 kali secara perlahan. Pada pemakaian pertama kali, pastikan terlebih dahulu alat dapat berfungsi dengan cara menyemprotkannya ke arah lain. Apabila terdapat droplet atau kabut, maka menandakan alat berfungsi dengan baik. Langkah selanjutnya, langkah kelima, hembuskan napas secara dalam dan semaksimal mungkin melalui mulut seperti ini. Langkah keenam, letakkan mouthpiece di antara kedua gigi, kemudian katupkan bibir dengan rapat,
Tekan bagian kanister sambil menghirup napas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Langkah ini dapat dibantu dengan aba-aba. Langkah ketujuh, lepaskan inhaler dari mulut. Tahan napas selama 10 detik. Agar obat bisa masuk lebih optimal, setelah 10 detik, hembuskan napas secara perlahan melalui mulut. Perlu diperhatikan, apabila dokter menganjurkan untuk menggunakan lebih dari 1 dosis, tunggu 1-2 menit sebelum pemberian dosis berikutnya. Langkah ke-8, kumur dengan air untuk membersihkan sisa-sisa obat dalam rongga mulut. Setelah itu, buang air dan jangan ditelan. Langkah ke-9, bersihkan kembali bagian Montivice dengan tisu kering dan tutup kembali inhaler. Langkah yang ke-10, cuci tangan kembali menggunakan sabun, air mengalir hingga bersih. Inhaler yang sudah digunakan dapat disimpan pada suhu ruangan di bawah 30 derajat Celcius. Simpan inhaler pada tempat yang kering, sejuk, terlindung dari sinar matahari, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Setelah dibuka, inhaler dapat digunakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pertama kali digunakan. Apabila lewat dari 3 bulan, maka tidak dianjurkan menggunakan kembali inhaler tersebut dan silakan bertemu dengan dokter atau tenaga medis. Nah, sebelum kita menggunakan inhaler, sebelum dibuka, kita bisa melihat sesuai tanggal kadaluarsa dari pabrik yang tertera pada kemasan. Setelah dibuka, pemakaian hanya bisa dipakai selama 3 bulan, terhitung dari sejak penggunaan pertama kali. Misalnya, kita memakai Ventolin inhaler ini pertama kali dari tanggal 12 April, maka akan berakhir pada tanggal 12 Juli berikutnya. Setelah itu, Ventolin inhaler tidak bisa dipergunakan lagi. Demikian, marilah kita mendengarkan video contoh penggunaan inhaler. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu Ventolin inhaler? Ventolin inhaler adalah salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi serangan sesak nafas akibat asma. Nah, alat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada penutup, yang kedua ada mouthpiece, dan yang ketiga ada tabung yang berisikan salbutamol. Jadi sekarang kita praktekkan aja yuk bagaimana cara menggunakan alat ini. Sebelum kita menggunakan alat ini, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian duduk atau berdirilah dengan tegak saat kalian ingin menggunakan inhaler. Lalu bukalah penutup inhaler dan kocoklah 5-10 kali. Jika kalian baru pertama kali menggunakan alat ini, jangan lupa untuk menyemprotkannya ke udara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa inhaler berfungsi dengan baik. Berikut adalah cara untuk memegang inhaler dengan benar. Miringkan kepala sedikit ke belakang, kemudian tariklah nafas dalam-dalam dan buanglah secara perlahan. Lalu letakkan bagian mouthpiece pada mulut di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian tutuplah mulut kalian dengan cara merapatkan bibir. Mulailah bernafas dengan cara perlahan dan dalam melalui mulut inhaler. Kemudian, sambil bernafas secara bersamaan, tekanlah bagian tombol inhaler untuk melepaskan obatnya. 1 kali tekanan merupakan 1 kali semprotan obat. Tahanlah nafas kurang lebih 10 detik atau selama kondisi yang nyaman. Kemudian, buanglah nafas secara perlahan dan panjang. Apabila kalian membutuhkan semprotan berikutnya, tunggulah dahulu 30 detik.
Kemudian, kocoklah terlebih dahulu dan ulangilah langkah-langkah seperti tadi. Setelah menggunakan inhaler, dianjurkan untuk berkumur dan jangan lupa untuk membersihkan bagian Kaleng logam dari inhaler. Kedua, pastikan tidak ada benda yang menyumbat area tersebut. Ketiga, bilas dengan air hangat hanya pada mouthpiece dan tutupnya. Yang keempat, biarkan mengering secara alami sepanjang malam. Kelima, di pagi hari, pasang kembali kaleng logam ke dalamnya, pasang tutupnya, jangan bilas bagian lainnya. Sekian dulu ya tentang cara penggunaan Ventolin inhaler. Semoga bermanfaat.